Hadiatus Sarifah, guru SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya merupakan mahasiswa program Profesi Guru Daljab Angkatan 4 Universitas 11 Maret tahun 2021. KD 3.1 memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di dalam masyarakat. Materinya adalah fungsi dan tujuan sosiologi untuk memahami gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Video pembelajaran ini digunakan untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk mulai pelajaran kali ini, ya, Ibu kita tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ketua kelasnya Riki Abdullah, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ibu minta tolong kepada Nur Nadia untuk Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia. terima kasih ya untuk Nur Nadia yang tadi sudah memimpin menjadi dirjen lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Bagaimana kedua kelasnya? Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau hadir semuanya. Tetapi sebelum itu, ya saya untuk mencoba buka presensi terlebih dahulu. Vivi, Des. Komarudin, ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan sebuah motivasi untuk kalian. Bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Silakan kalian buka bukunya dengan baik ya. Kalian buka bukunya, buku sosiologinya, dan buka mengenai materi fungsi dan tujuan dari sosiologi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kan kita sudah belajar ini ya, sudah belajar tentang sosiologi juga. Dan minggu kemarin saya masuk terus juga menyampaikan materi. Kira-kira materi apa aja itu yang saya berikan? Ada yang tahu? Waktu kembali selamat. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teori sosiologi. Oh, mempelajari tentang teori-teori dari sosiologi. Masih ingat kemarin teori-teori sosiologi? Teori sosiologi. Ya, itu mengenai teori-teori sosiologi ya. Jadi kemarin fokusnya kita kan ada ya sudah belajar tentang teori-teori sosiologi ya. Kemarin sudah menggunakan media kemas karton, ada menempelkan gambar dan lain sebagainya ya. Oke, untuk itu untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang fungsi dan tujuan dari sosiologi. Silakan kalian buka bukunya di halaman 30. Sudah itu mengenai
capaian pembelajarannya. Ya, ini ada dua KD kita. Ada KD 3.1 dan juga KD 3.4.1. Nah, di 3.1 memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial. Ya, ini capaian pembelajaran kita. Nah, untuk selanjutnya, ini KD-nya, KD dan juga indikatornya. Yang pertama, ini peserta didik mampu memahami tujuan sosiologi. Untuk yang selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis kegunaan sosiologi berfungsi mengkaji gejala sosial di dalam sebuah masyarakat. Nah, tujuan pembelajarannya ini juga bagian dari indikator ya. Ada 4. Kita menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran problem based learning. Nanti ada banyak masalah di dalam ini ya. Nah, terus untuk selanjutnya ini di sini ada 4 melalui gambar yang ditayangkan. Nanti ada gambar kita ya. Yaitu peserta didik mampu memahami tujuan dari sosiologi. Nah, terus nanti ada pertanyaan video. Penasaran videonya seperti apa? Melalui penayangan video, kalian akan mampu menganalisis kegunaan sosiologi yang berfungsi mengkaji gejala sosial di dalam sebuah masyarakat. Oke, tadi ada tujuan ini ya. Ibu pengen kalian menganalisa. Ini ada sebuah gambar nih. Ya, ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? TI. Gambar 5. Gambar apa ini? Gambar timah. Mana timahnya? Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Gambar Gambar apa ini? Gambar penambangan timah. Nah, coba yang ibu tanyakan apa yang anda pikirkan tentang gambar ini? Ya, silakan. Ya, Bu, daerah saya yaitu Permis, bagian masyarakatnya bekerja sebagai penambang timah. Hal ini dikarenakan harga timah yang naik, sehingga yang sebelumnya bukan bekerja sebagai penambang timah menjadi penambang timah dikarenakan oleh harga timah yang naik. Oke, berikan tepuk tangan untuk ya, jadi sekarang memang harga timah itu sedang mahal ya. Nah, di sini ini sepertinya dari penambangan timah ini ada sebuah dampaknya pasti. Banyak nggak dampaknya? Banyak kan dampaknya? Nah, oke. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira dampak apa yang bisa dijelaskan dari adanya penambangan timah? Saya, Bu. Ya. Silakan Vicky. Saya ingin menyebutkan dampak-dampak yang ada dari pertambangan timah tersebut, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya, Bu, bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu masyarakat bisa menjadikan pertambangan timah ini menjadi mata pencariannya untuk melanjutkan kehidupannya. Namun selain dampak positif tersebut, ada dampak negatifnya, yaitu pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, karena sebagian besar minyak kadang mencemari air dan membuat pantai menjadi kotor, Bu. Sekian. Ternyata di kelas ini hebat-hebat luar biasa. Tadi itu memang hebat-hebat luar biasa ya. Karena apa? Pada dasarnya itu tidak ada ya. Ibu akan menayangkan sebuah video dari jembatan Sriwijaya Bangka ataupun jembatan Bangka Belitung Palembang ya, atau namanya Batera, jembatan Batera Sriwijaya. Pemprov Sumatera Selatan dan Pemprov Bangka Belitung menetapkan lokasi tapak jembatan Bahtera Sriwijaya yang merupakan infrastruktur penghubung kedua provinsi tersebut. Kesepakatan lokasi tapak jembatan tersebut berdasarkan kopi. Oke, ini ada sebuah video ya di sini ya. Ada video jembatan Sriwijaya ataupun jembatan Bahtera, jembatan Bangka Belitung dengan jembatan Bangka Belitung dengan Sriwijaya. Nah, di sini jembatan ini dibangunnya itu di sebagian loh ya.
Di sini ada yang harus bagi? Nah, Ya, Bu. Ini ya. Jurinya harus bagi, nanti jurinya itu tinggal naik mobil sudah langsung sampai di ini ya, di Palembang. Nah, itu karena itu merupakan pembatasan ya. Oke, dari jembatan ini ataupun dari video ini, apakah ada yang ingin memberikan sebuah tanggapan? Ya, Pak Marudin, silakan Pak Mar. ya jadi dari video tersebut dapat dipahami bahwasanya akan dibangun sebuah jembatan Bahtera Sriwijaya penghubung, yaitu jembatan penghubung antara Bangka Belitung dan Palembang, di mana sepanjang 13 km. Jembatan tersebut untuk saat ini masih dalam proses pembangunan, Bu. Jadi belum bisa dikatakan selesai. Ya, mungkin kita ya. Berikan tepuk tangan untuk Pak Mar. Nah, ini jembatannya itu adalah sepanjang 13 km ya, jembatan ini ya, jembatan penghubung. Nah, dari Pak Marudin ini sudah, atau apakah di sini ada yang memberikan sebuah pandangan yang lainnya? Silakan. Ayo, Bu. Oke, ini ya, silakan Bu. Saya ingin mencoba menambahkan dalam video tersebut dapat dijelaskan bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah Bangka Belitung dan Palembang. Dari adanya pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat menambahkan investor dan meningkatkan harga. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mila. Jadi, adanya untuk meningkatkan perekonomian ya pada masyarakat itu mengenai dampak yang positifnya. Ya, di sini. Nah, tadi sudah dijelaskan ini ya, sudah ada dua penjelasan mengenai video tersebut. Nah, nanti kita juga akan menganalisa dengan fungsi dan juga tujuan dari sosiologi. Dari semua ini, adakah yang ditanyakan? Oke, silakan. Berdasarkan video tadi dijelaskan mengenai dampak positif bagi masyarakat, yaitu meningkatkan perekonomian. Namun, apakah pembangunan jembatan Bahtera Sriwijaya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat? Oke, berikan tepuk tangan untuk analisanya di sini. Apakah di sini dapat mengakibatkan sebuah dampak yang negatif bagi masyarakat? Kira-kira bagaimana? Ada dampak negatifnya ya? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan asal? Silakan. Ya, Bu. Ya, Puja, silakan Puja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rafael mengenai dampak negatif pembangunan jembatan Bahtera Sriwijaya. Dalam sebuah proses pembangunan pasti terdapat dampak negatif maupun positifnya. Untuk dampak negatifnya, karena jembatan atau jalan penghubung antara Bangka dan Palembang akan menyebabkan kriminalitas seperti penyelundupan narkoba dan pembegalan. Karena dengan jembatan penghubung tersebut, akses akan semakin mudah dan bebas. Oke, berikan tepuk tangan untuk Puja. Oke, untuk selanjutnya kita tadi kalian sudah mengamati sebuah video dan juga sudah mengamati sebuah gambar. Nah, di sini gue ingin menjelaskan mengenai beberapa materi ya, mengenai fungsi dan juga tujuan dari sosiologi. Ini mengenai tujuan sosiologi. Tujuan sosiologi itu ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan hidupnya. Ya. Untuk selanjutnya, ini tujuan yang kedua adalah mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berperilaku di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam sebuah masyarakat yang mencakup berbagai faktor baik sosial maupun budaya. Nah, ini untuk selanjutnya ini fungsi dari sosiologi. Fungsi dari sosiologi ini akan menjadi sebuah topik diskusi untuk nanti. Ya. Nah, fungsi sosiologi ini ada 4. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Untuk selanjutnya fungsi sosiologi dalam penelitian, fungsi sosiologi dalam pembangunan, dan fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Ini ada 4. Nah, di buku kalian itu juga sudah ada ya, di halaman 30 itu sudah ada, kalian masih bisa browsing untuk materi-materi. Ya. Dan ini nanti untuk fungsi sosiologi ini ada beberapa artikel di masing-masing kelompok ataupun
di masing-masing fungsi sosiologi. Ada 4 artikel. Nanti kalian silakan scan barcode ini, ya. Ini untuk diskusi, ya. Untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok 1 itu membahas fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan. Ini scan barcode-nya ini sepertinya mengenai adalah pembangunan 20 pelabuhan perikanan di Bangka Belitung. Paham? Ya, nanti kalian secara berkelompoknya yaitu dengan cara berhitung 1 sampai dengan 4, nanti kalian membentuk sebuah kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Silakan berhitung dimulai dari Bikram. 2, 3. Ya, ini sudah ada 4 kelompok. Silakan kalian nanti membentuk kelompoknya masing-masing. Terus juga kalian berpendapat nanti akan saya bagikan ke KPD. Ya, KPD-nya di situ sudah ada materinya, sudah ada pertanyaannya, terus kalian dianalisa dengan baik dan juga pemanfaatan teknologinya, penggunaan handphone dan juga menggunakan barcode tadi, silakan kalian dijalankan dengan baik. Ya, silakan berkelompok. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4 belakang. Silakan. Sudah ya? Ini sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Kelompok 2, ya, ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, terus kalian scan barcode-nya, ya, scan barcode-nya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 di situ sudah ada. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan ini kelompok 2 ya, bahas tentang apa ini? Artikelnya tentang apa artikelnya? Pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar. Pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar ya. Jadi ini punya HP masing-masing ya, silakan yang lainnya juga ikut pilih bahasanya. Ini kelompok 2 Penyebab motivasi belajar karena media sosial gabung misalnya. Saya cari, ada yang nyari di Google, nyari di buku. Coba kalau lihat di halaman 32. Sama 32. Kamu cari di Google apa? Kita cari di Google. Ini kan. Analitia. 32. Berarti tulislah yang Tulis. oh berarti fungsi sosiologi dan penelitian itu adalah ilmu sosiologi mencoba mengkaji hal tersembunyi Yang mengkaji di balik fenomena yang ada ini kan yang sebenarnya motivasi belajar. Yang mengkaji fenomena tersembunyi. Yang mengkaji fenomena. Ya, di sini ada yang ditanyakan. Kelompok mana yang ingin bertanya? Oh, kelompok 2 yang silakan. Ini jawabannya apa? Saya ingin bertanya, Bu, apakah pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar termasuk ke fungsi sosiologi untuk penelitian? Menurut saya termasuk, karena motivasi belajar pada saat ini sangat menurun drastis akibat media sosial. Banyak orang-orang menggunakan media sosial untuk hal negatif atau yang kurang positif. Contohnya banyak orang menonton TikTok atau YouTube dan Instagram. Iya, ini bagus sekali dan kelompok ini memang bisa menjadi secara penelitian karena bagi sosiolog ataupun seorang sosiolog kita bisa meneliti pengaruh media sosial itu sebenarnya baik atau enggak sih, apalagi untuk remaja saat ini kan karena remaja itu suka bermain TikTok, media sosial lain-lainnya ya itu dirasa akan mengganggu untuk proses pembelajaran, ya. Ada yang dipaham ini? Ada yang kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, silakan kelompok 3 bertanya apa? Soal jembatan Mas ini termasuk dalam fungsi sosiologi pembangunan ya Bu. Soalnya itu saya pernah ke sana dan cukup menarik. Soalnya jembatannya itu bisa naik turun gitu Bu. Ya,
Ya, ini bisa dikaji secara pembangunan karena kan di situ tuh jembatan emas itu fungsinya untuk apa? Oh, infrastruktur di situ juga ada infrastrukturnya di mana jembatan emas itu kan bisa ini ya hidrolik ya, bisa naik atau turun, bisa untuk digunakan untuk mobil atau untuk sarana darat, bisa untuk kapal-kapal gitu. Ya, paham? Paham. Oke. Sudah? Untuk selanjutnya kita akan sudah semuanya sudah? Sudah? Sudah ya? Untuk selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Presentasi kelompok untuk kelompok yang pertama. Silakan maju duluan untuk kelompok yang pertama. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berikut. Fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan yang dibacakan oleh Komarudin. Oke, terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan. Fungsi sosiologi dalam perencanaan pembangunan adalah di mana tahap perencanaan ini dilakukan dengan cara memberikan data-data mengenai kondisi di masyarakat. Dalam merencanakan program pembangunan pemerintah, itu memerlukan data dari hasil kajian para sosiologi. Data yang didapat dari hasil para sosiologi tersebut kemudian diolah kembali menjadi bahan pertimbangan. Nah, analisis artikel. Dalam artikel yang kami diskusikan tadi mengenai Bangka Belitung akan membangun pelabuhan perikanan pada tahun 2021. Dalam pembangunan tersebut berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, hal ini dibutuhkan analisa perencanaan dari sosiologi, yaitu dengan adanya suatu pembangunan tersebut itu bisa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak. Kemudian dari presentasi kami yang ingin bertanya silakan. Saya tanya. Ya. Berdiri dulu. Jadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok kalian, yaitu perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan di Bangka Belitung. Menurut kelompok kalian, apakah kalian setuju dan apakah tindakan dari pemerintah sudah tepat? Jelaskan menurut kelompok kalian. Dari kami waktu Silakan diskusikan terlebih dahulu ya. Ya. Jadi apakah ini pertanyaannya adalah apakah kalian setuju dengan adanya pembangunan perikanan di Bangka Belitung itu? Ya. Jadi untuk pembahasan atau presentasi ini hanya satu pertanyaan saja ya, karena waktunya itu tidak cukup. Ya. Bagaimana dari Irfan bisa langsung menjawabnya? pertanyaannya akan dijawab oleh Komarudin. Ya, baik, kepada Niki, terima kasih sudah bertanya. Kelompok kami setuju dengan adanya pembangunan pelabuhan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah, dan langkah pemerintah tersebut merupakan langkah yang sudah tepat menurut kelompok kami, karena dengan adanya atau dengan dibangunnya pelabuhan perikanan itu dapat mengakomodir nelayan dalam mengelola hasil tangkapan di laut, sehingga dapat kita ketahui juga bahwa di Bangka Belitung ini merupakan salah satu tempat kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk yang berada di sumber laut tersebut, sehingga diperlukan pembangunan pelabuhan perikanan. Dan menurut kelompok kami, langkah tersebut sudah termasuk langkah yang sudah tepat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak. Baik, ya. Sebelum kami menutup hasil kami akan menyebutkan yang disebutkan oleh Mas Fitra. Jadi akan itu akan membangun pelabuhan perikanan pada tahun 2021. Itu dia hasil dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu bisa bahwa di dalam artikel itu bisa dijadikan sebagai mengenai fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan ya. Jadi sebelum adanya sebuah pembangunan tersebut itu harus melalui perencanaan terlebih dahulu ataupun analisa tersebut terlebih dahulu. Karena jangan sampai tidak ada sebuah perencanaan terus langsung dibangun untuk apa itu? Nah, ya itu kan nanti akan menjadi dampak ataupun hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau sudah ada perencanaan, sudah direncanakan dengan baik, sudah direncanakan dengan matang, itu nanti akan mempunyai fungsi untuk masyarakat yang luas. Ya, untuk kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya di kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang fungsi sosiologi untuk penelitian yang akan dibacakan oleh Mabuk. Baiklah, tentang fungsi sosiologi untuk penelitian. Pengaruh media sosial terhadap notifikasi belajar. Fungsi sosiologi dalam penelitian sejarah sosiologi adalah ilmu sosiologi. Mencoba mengkaji hal tersembunyi, laten di balik fenomena yang ada, manifest. Sosial berkeyakinan bahwa dunia bukanlah bagaimana tampaknya, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, mendalam dan diinterpretasikan. Analisis artikel. Teknologi dalam informasi untuk saat ini sangatlah penting, terutama untuk ranah pendidikan. Siswa saat ini sebagian besar untuk mempunyai media sosial karena mengikuti perkembangan zaman. Sebagai seseorang sosiologi harus bisa meneliti bahwa di dalam penggunaan media sosial mempunyai dampak bagi siswa tersebut mengenai modifikasi belajar yang menurun. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Berdasarkan penjelasan digunakan oleh kelompok Anda, dalam artikel tersebut terdapat data penelitian, yaitu mengenai media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara siswa memanfaatkan media sosial dengan baik untuk proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kami menjawab pertanyaan, kami berikan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, ini fungsi sosiologi untuk penelitian. Artikelnya adalah tentang pengaruh media sosial atau media sosial bagi remaja ataupun bagi siswa. Ya, ini memberikan sebuah dampak ataupun apa ya bagi siswa. Bagi seorang sosiolog. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah bisa menjawabnya? Sudah, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Lucy Abdullah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, media sosial seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kita sebagai pelajar. Media sosial seperti Facebook, Twitter, IG seharusnya bisa digunakan dengan contohnya membuat video yang menarik untuk pembelajaran, dan Google misalnya bisa digunakan untuk browsing atau mencari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari saat ini. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apa sudah dipahami? Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami akan menyimpulkan materi tentang fungsi sosiologi untuk penelitian yang akan dibacakan oleh Lena. Kesimpulan media sosial sangatlah berpengaruh pada motivasi belajar pada saat ini. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu mengenai fungsi sosiologi untuk penelitian ya. Jadi sosiologi harus bisa meneliti
meneliti. Dan jadi apa yang dianggap kita benar itu belum tentu benar ya. Dan kita apa yang dilihat hanya kalau kita hanya melihat saja itu belum tentu merupakan sebuah fakta. Tetapi kita sebagai seorang sosiolog itu harus menganalisa fakta itu benar ataupun tidak. Seperti halnya dengan pengaruh media sosial bagi masyarakat ataupun bagi siswa. Oke, terus ya jadi fungsi sosiologi itu adalah yang pertama adalah untuk fungsi dari yang pertama adalah fungsi perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah untuk fungsi penelitian. Yang ketiga adalah fungsi pembangunan. Yang keempat adalah fungsi pencegahan. Lagi sosial. Oke, nah kalian sudah ini ya sudah berdiskusi, kalian sudah presentasi. Ya, untuk selanjutnya, nah di sini dari proses diskusi ini yaitu mengenai kesimpulan. Apa kira-kira yang dapat disimpulkan mengenai proses diskusi dan juga materi tadi? Silakan siapa yang ingin menyimpulkannya? Saya Bu. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai materi tentang fungsi dan peran sosiologi. Dalam pembelajaran tersebut, fungsi sosiologi untuk memecahkan segala masalah dan untuk menjalin kerjasama yang baik. Contohnya seperti pemerintah Bangka Belitung dan Palembang bekerjasama untuk membangun jembatan Aksara Sriwijaya yang terdapat di desa Sebagir. Oke, berikan tepuk tangan untuk Puja ya, menjelaskan materinya ya, mengenai pembangunan Batara Sriwijaya yang ada di Sebaja. Oke, untuk selanjutnya di sini ya akan diberikan sebuah tes. Karena itu sudah ada tes kemarin, sudah bisa dibuka masing-masing sudah? Sudah. Itu ada di Google Form ya, itu hanya masalah saja mengenai fungsi dari sosiologi. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Bagaimana sulit ya soalnya? Sudah sekali hanya cuma soal saja soalnya ya. Ada yang ditanyakan nggak di situ? Enggak ya? Sudah paham? Sudah selesai? Nah, Saksikan dari proses pembelajaran ini. Vicky? Iya. Vicky atau Komarudin? Komarudin ya, selamat Komarudin. terima kasih banyak Bu. Di sini dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk materi hari ini yang sudah dijelaskan. Hingga kami tahu beberapa fungsi sosiologi mengenai gejala sosial, yaitu yang pertama fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan, kemudian fungsi sosiologi untuk penelitian, kemudian fungsi sosiologi untuk pembangunan, dan juga fungsi sosiologi untuk pemecahan masalah sosial. Dari pertama mengenai penyampaian materi yang sudah disampaikan, kemudian sesi tanya jawab, kemudian presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Di situ kami tahu biarpun tidak semua kelompok menyampaikan mengenai beberapa fungsinya, tetapi setelah disampaikan oleh beberapa kelompok, jadi akhirnya kami bisa tahu yang disampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk insya Allah akan paham dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, sebelum kita ke thank you, ya kita sudah ini ya, sekarang juga waktunya sudah siang. Jadi di sini saya akan menyampaikan tadi sudah disampaikan mengenai referensi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai untuk materi selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya itu akan membahas mengenai gejala sosial ataupun gejala sosiologi atau gejala sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat. Oke, untuk selanjutnya sebagai penutup silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini posisinya tetap seperti ini saja ya. Nanti untuk terlebih dahulu baru kalian kembali ke posisi masing-masing. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kawan-kawan, belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di
minggu depan kembali dengan sehat, dengan selamat, dan juga dengan jiwa ataupun kalian dengan semangat yang berkobar untuk belajar lagi dan juga belajar lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.